Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya akan coba update ke Studio Orient bersama Cindy Sisyarani soal perkembangan terakhir dari hasil survei Litbang Kompas, hasil quick count Litbang Kompas berkaitan dengan pemilu presiden. Silakan Cindy Sisyarani. Baik, terima kasih Bung Budiman. Kita akan perbarui informasi terkini terkait dengan hasil hitung cepat Litbang Kompas dari pemilu presiden 2019. Hingga pukul 20:54 waktu Indonesia Barat atau saat ini sudah ada 96,53%, maksud kami 90,75% data yang masuk, dan kita bisa melihat ini adalah hasil hitung cepat Litbang Kompas dalam pemilu presiden 2019, di mana pasangan capres-cawapres nomor urut 01 unggul dengan 54,59%, sementara pasangan capres-cawapres nomor urut 02 dengan 45,41%. Kembali kita harus mengingat bahwa ini ada sekitar 90,8% data yang masuk per jam 20:55 waktu Indonesia Barat. Data ini tidak berubah sejak pukul 3:30 sore tadi. Tidak signifikan perubahannya, tidak sampai 1% dari 3:30 hingga pukul 20:55 ini. Kembali kita perbarui karena data terus berubah, kita melihat 54,6% untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01 unggul dari hasil hitung cepat Litbang Kompas di pemilu presiden 2019. Itu adalah hasil terkini dari hasil hitung cepat Litbang Kompas dari pemilu presiden. Kita akan kembalikan kepada Bung Budiman di Menara Kompas, silakan. Terima kasih Cindy Sisyarani. Saya minta pandangan dari Bung Charles Honoris ya. Tadi kan survei Litbang Kompas 54 sekian, lalu kemudian beberapa survei lain termasuk survei median 53,73 untuk Pak Jokowi, Pak Prabowo 46,27, kedai kopi Pak Jokowi Ma'ruf 52,25, Prabowo Sandi 45,41. Tentunya di internal TKN juga punya hasil survei quick count sendiri? Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia yang menurut data dari quick count, lembaga-lembaga survei kredibel, bahwa rakyat Indonesia sudah mempercayakan Pak Jokowi untuk kembali menjadi Presiden Republik Indonesia. Meskipun baru versi quick count ya? Versi quick count, tapi kan kita tahu kita sudah mengalami berbagai pilkada, berbagai kontestasi politik, dan seperti tadi Pak Prof. Hamdi sudah sampaikan, quick count dilakukan dengan secara ilmiah ya, dan jarang salah. Biasanya hasil quick count itu menggambarkan realita dari hasil hasil suara di pemilu-pemilu yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi bahwa hari ini Pak Prabowo masih belum mengakui bahwa masih mengklaim bahwa kubu 02 menang, ya saya sebetulnya menyayangkan. Saya juga tidak ingin berargumentasi seperti Bang Riza tadi, kenapa kita seharusnya menang atau berkampanye, karena hari ini pemilu sudah selesai, Pak. Tadi Prof. Komar sudah katakan, Prof. Hamdi sudah katakan, masyarakat juga sudah sangat lelah dengan kondisi ribut seperti sekarang ini gitu ya. Bagaimana hari ini bukan saja tetangga ya, kita lihat ada saja suami istri yang satu tempat tidur saja bisa ribut karena beda pilihan. Jadi saya rasa sudah cukup lah. Ini sekarang sudah tidak lagi kita berargumentasi siapa yang layak jadi presiden. Masyarakat Indonesia sudah memilih hari ini, dan hasil dari quick count lembaga-lembaga kredibel sudah menyebutkan bahwa Pak Jokowi sudah menjadi presiden 5 tahun ke depan, sehingga kita cukup untuk konfliknya, kita duduk lagi sama-sama, karena setelah 17 April ini juga Indonesia masih tetap ada, Pak. Tidak, ini kalau kita baca-baca di komentar-komentar di media sosial memang mengerikan ya, seolah-olah kalau yang kita dukung kalah maka nanti dunia akan kiamat, Indonesia akan kiamat. Tapi 17 April lewat, Indonesia masih ada. Kita masih harus duduk sama-sama, gotong royong membangun Indonesia menjadi negara yang lebih hebat. Baik, saya akan ke Mas Priyo Budi Santoso, Sekjen Partai Berkarya dari BPN. Tadi yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah sebuah klaim kemenangan, atau apa sebetulnya yang terjadi tadi? Ini ada asbabun nuzulnya. Karena kan kita lihat ada penggiringan opini yang luar biasa hari ini. Meskipun saya komentar quick count itu kita menghormati karena itu adalah revolusi dari ilmu pengetahuan kita. Dan kita terbiasa itu. Tapi orang kan bisa salah. Bisa salah, Bisa salah.
termasuk berbagai lembaga survei yang mengumumkan itu kemarin totally wrong, salah mereka ketika memprediksi yang terjadi di DKI. Quick count atau survei? Yang survei awalnya. Kalau quick count? Quick count tepat. Quick count-nya nanti semua, saya cek, tapi survei ya sebelumnya. Kalau quick count? Kalau quick count-nya nanti akan coba saya cek. Kami surveinya awalnya kan memprediksi bahwa Ahok menang, tapi akhirnya akan kalah juga oleh Anies Baswedan sama Sandiaga. Survei? Artinya bisa salah prediksi. Bisa salah, oke. Pada saat kemudian kita pun juga mempunyai data-data yang tadi sebagian juga diumumkan oleh Pak Prabowo. Sebenarnya tadi apa yang disebut klaim kemenangan, bukan klaim kemenangan. Ini semata-mata memang sebagai calon presiden, beliau sangat berhak melihat situasi pemberitaan yang masif yang seolah-olah ada pihak yang sudah menepuk dada memenang. Meskipun saya lihat Pak Jokowi sendiri belum menyampaikan itu. Tapi pihak beberapa lingkaran kecilnya sudah sering menyampaikan ini dengan menang di berbagai televisi, termasuk tadi ketika saya tampil di Mata Najwa ya. Itu ya semacam ini. Perlu langsung beliau yang menyampaikan bahwa masih ada tahapan-tahapan yang panjang. Karena undang-undang secara sah itu telah melindungi ini bahwa hitungan yang nanti dipergunakan seseorang berhak untuk mengklaim sebagai pemenang atau tidak pada akhirnya adalah hitungan manual yang dilakukan oleh KPU, dan inilah tradisi demokrasi kita. Dan dengan demikian jangan juga dipandang yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi sebagai saya agak keberatan dengan istilah jumawa, tidak. Pak Prabowo tadi juga menunjukkan secara jujur, terus terang, tanpa ada aling-aling tingkat kenegarawanan beliau yang tinggi ketika beliau menyampaikan para pendukung setiaku, kata beliau, untuk tetap tenang, jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu, karena kita tetap mempercayai proses yang ada, dan menyerukan seluruh lini para pendukung Prabowo Sandi untuk mengawal kotak-kotak suara, perhitungan itu. Itu kan seruan yang berkadar negarawan. Meskipun kita tadi lihat, saya harus apresiasi Pak Jokowi tadi juga dalam pidatonya tidak juga menyampaikan pidato kemenangan, tapi dari sini kalau boleh saya menyampaikan kritikan, ini secara meluas di berbagai televisi pada sore tadi, pendukung utama Pak Jokowi ya sudah menepuk tangan bahwa hari ini mereka sujud syukur. Sebaiknya menunggu hasil KPU. Menunggu dan perlu langsung Pak Prabowo menyampaikan kepada publik, kepada rakyat Indonesia, bahwa juga dari data-data kita juga menang, berpotensi untuk menang. Data dari mana Pak Priyo? Data dari yang tadi disebut oleh Pak Prabowo 52,0%. Lembaga mana? Internal data atau? termasuk dari tabulasi data-data tabulasi dari hitungan-hitungan real count yang selama ini masuk dalam proses dalam data komputer kita posisinya 52,2. 52,2. Itu real count ya. Tapi itu kan dalam proses. Dalam proses kan. Real count itu udah 100%? Belum. Dalam proses. Kita lihat tadi beliau pidato kan menyampaikan itu. Jadi tapi sebaiknya semua menunggu pada proses KPU kita mengumumkan ya. Ujung dari semua itu kita tunggu saja. Dan kemudian amanat dari Pak Prabowo kan jelas ya, kita tetap menghormati siapapun pemenangnya, tapi karena ini kan masih jauh dari harus disimpulkan siapapun pemenang, karena ini proses kan sedang berlangsung. Jadi tunggu saja, jangan kesusu, jangan jumowo, jangan gege mongso. Ini segala sesuatunya masih terjadi, apalagi perbedaan juga sangat mepet ini, ya kemudian bisa aja terjadi. Oke, baik, Prof. Komar. Dua pihak mengatakan bahwa sesuai dengan data internal dari kubu Pak Prabowo kemudian menang, survei-survei dari lembaga di luar kedua tim ses mengatakan yang berbeda. Bagaimana menyikapi dua hal yang sangat berbeda ini? Ya, Pilpres itu kan kontestasi emosional ya. Kontestasi emosional apa itu? Ya. Jadi saya membayangkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu seperti baru saja bertanding tinju, gitu kan. Coba amati petinju itu, begitu selesai itu langsung masing-masing kan angkat merasa juara kan, tapi kan wasit belum ngitung kan. Belum ngitung. Ya, tapi udah juara gitu. Jadi saya lebih mengapresiasi kayak Pak Prabowo itu kayak petinju juara, ya hitungannya nanti gitu kan. Gitu. Ya. Gitu. Hanya mungkin Pak Jokowi lebih kalem. Artinya
itu hak dia dan ya begitulah politik. Nah, yang kedua, masa rakyat dan elit itu sekarang ada jarak yang jauh loh. Elit dan massa. Iya, Oke. antara massa yang memilih dipilih itu ada lorong yang jauh yang mereka sungguhnya teralienasi. Ada gap ya? Ada gap yang jauh sekali. Kenapa terjadi gap? Ya karena memang parpol kan tidak berhasil melakukan pendidikan politik pada rakyat. Bahkan mereka tidak tahu siapa yang dipilih. Maksud saya begini, rakyat itu sungguhnya sekarang udah biasa kembali lagi. Bahkan ketika ada undangan sekarang ini, kalau ada ngasih kaos diterima, ngasih uang diterima, yang dipilih nggak tahu, gitu. Mereka datang saja sekarang itu. Nah, artinya apa? Sekarang ini saya menggarisbawahi perintah komando Pak Prabowo, jaga kedamaian. Jaga kedamaian, Dan rakyat nggak usah perintahkan pun udah damai. udah damai. Artinya kalau ribut-ribut itu hanya perilaku politisinya saja. Gitu. Nah sekarang politisinya yang penting keamanan para politisi KPU mari mengawal proses perhitungan itu dengan Oke. baik. Rakyat biarkan kembali pada kegiatannya, nggak usah dilibat-libatkan untuk ribut-ribut. Mereka udah lelah. Oke. Gitu. Tapi Pak Prabowo kan juga membuat sebuah statement yang sangat simpatik ya. Tetap jaga kedamaian, Iya. tidak terprovokasi, dan kemudian tidak melanggar hukum apapun juga. Itu Ya, bukan sesuatu yang bagus. Justru itu saya menggarisbawahi kenegarawanan dia dan itu diwujudkan apa? Dikawal hasil angka-angka kotak suara dan seterusnya itu ramai jadi KPU, keamanan dan elit parpol. Tapi sudahlah rakyat biarkan kembali tenang. Jadi kalau ada istilah people power itu udah berlalu. Wujudnya apa? Datang ke TPS itulah people power. Oke. Sekarang udah urusan administrasi. Oke. Jadi tidak usah saling serang menyerang, kita tunggu kalem sajalah, gitu kan. Oke. Mas Risa, jadi betul penafsirannya adalah kemudian jaga ketenangan, tidak terprovokasi, kawal TPS, C1, rekapitulasi sampai kemudian tingkat nasional dan kemudian itulah yang kemudian hasil resmi yang akan diterima. Iya tentu, tadi kan kita sudah sampaikan bahwa hasil manual, kita semua tahu manual, itu, oke. ya kan. Jadi kami sama Pak Lukman ini paham betul ya, kita orang partai, orang DPR, buat undang. Memang selama ini mohon maaf ya terjadi kecurangan itu ada beberapa titik ya. Titik pertama itu ada di TPS. Ini kalau titik-titik tempat Oke. proses perhitungan suara, pencoblosan. Kedua di PPS. Kelurahan desa, ketiga di PPK. Makanya kami, saya Pak Lukman dan teman-teman itu sudah memotong satu tahapan lah, satu tingkatan. Sehingga dari TPS langsung ke kecamatan. Itu sudah mengurangi peluang orang yang ingin berbuat curang. Ya. Dan sekarang kita juga bersyukur di TPS juga sekarang sudah ada panwas. Oke. Undang-undang sekarang. Artinya tidak mungkin terjadi kecurangan ya karena ada panwas gitu. Ya tidak berarti tidak ada. Oh, tidak ada, tapi terkurangi lah ya. peluangnya semakin berkurang, ya kan? Peluangnya semakin berkurang karena pengawasan semakin banyak. Apalagi sekarang antara Pilpres dan Pileg dilakukan serentak. Oke. Berarti jumlahnya juga semakin banyak saksi partai, ada saksi paslon. Gitu. Dari sini kita melihat bahwa potensi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang bekerja sama Semakin dengan kecil. caleg atau tim atau siapapun itu semakin kecil. Kalau kecurangan di tingkat penyelenggara antara di TPS, PPS dan PPK. Sekarang tinggal 2 titiknya. Untuk itu memang kita ingin memastikan bahwa proses pencoblosan dan perhitungan suara di TPS itu berlangsung dengan jujur dan adil. Untuk itu kita mengawal ini sejak semalam hingga hari ini sampai malam. Sampai nanti. Terus juga proses pengiriman kotak suara, ya. Ya mohon maaf, apalagi kotak suara ini kan terbuat dari kardus. Kalau orang ingin ya dengan sengaja tentu lebih mudah ya. Oke. Dibandingkan dengan aluminium. Kemudian sampai ke kecamatan. Kemudian kita juga akan menjaga sampai mulai besok mulai dilakukan perhitungan rekapitulasi dan seterusnya sampai tingkat KPU. Itu kan tahapan-tahapan Oke. yang dilakukan penyelenggara. Namun yang kami kecewa memang di pemilu ini ada perbedaan yang luar biasa. Ya. Sementara? Dibandingkan 2014. Tadi kalau saya menjelaskan soal kampanye yang Oke, berbeda. sebentar soal perbedaan nanti ya. Coba kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.